Ini cuma saya melihat dia potensial, dia kemungkinan bisa menjadi koin yang bagus banget, punya masa depan gitu kan. Kalau misalkan sudah sampai parameter ungu-ungu begini, itu artinya time to buy gitu. Sama sebaliknya, kalau misalkan sudah melewati garis merah ini, Oke bro, terus sekarang kita ngomongin fenomena yang kemarin baru terjadi. Bukan kemarin lah. Iya, kemarin lah baru terjadi. Trump yang menyedot semua likuiditas, mengakibatkan semuanya merah-merah, market cap-nya bisa mengalahkan apa ya? Meme coin yang... sekarang ngalahin siapa ya? Coba gue buka deh. Ya, monggo. Itu sekarang berada di mana sih Trump? Udah top 20 dunia by CoinGecko, ngalahin Shiba Inu, waduh, ngalahin Hyperliquid ya, oke. Nah, apa komentar lu bro mengenai ini? Oh, kalau saya gini, jadi saya kan udah cash out Solana terus nih dari November, Desember gitu. Yang saya dapat saya jadiin stable coins gitu ya. Ya saya pengen melift lah, keluar dari ekosistem Solana gitu. Dan sekarang karena munculnya Trump, banyak yang jackpot gitu kan, ya saya akhirnya menjadi bulan-bulanan gitu. Karena sekarang mulai disindir lah, dihina-hina orang gitu. Ya nggak apa-apa lah. Ya karena orang merasa saya jual Sol itu goblok gitu. Ya nggak apa-apa lah, itu ya silakan gitu kan, pendapat masing-masing. Saya udah biasa, saya dari 8 tahun lalu juga udah sering dihujat, disalah-salahin gitu. Tapi biasa setelah 8 tahun kemudian cerita berbeda. Ya nangis darah berbeda biasanya ya. Nah, fenomena ini sebenarnya berbahaya. Tahu nggak kenapa? Kalian jangan hanya lihat sisi jackpotnya dong. Lihat dong liquidity di kripto. Berarti kita koinnya kebanyakan coy. Banyak koin sekali di deploy Trump aja rontok semua. Artinya tuh nggak cukup liquidity kita bro. Untuk ngangkat koin lain yang lu bermimpi untuk 10.000x gitu. Berarti disedot Trump yang kayak gitu doang, disedot semua, langsung rontok semua, waduh, kacau loh bro. Itu chaos loh. Bitcoin kamu lihat masih 105.000 tuh, apa kesedot? Mana ada kesedot bro, dikit doang. Maka saya bilang ini bahaya banget, orang harus lihat tuh altcoin yang kalian pegang, kok malah hancur lebur, padahal cuma launching satu koin kan. Nah berarti yang lain tuh benar-benar tidak sustain, benar-benar gawat banget gitu, harus lihat dari sisi, wah ini gawat nih gitu. Itu yang saya nangkap. Ya ada yang tag saya, Trump, dia happy dapat jackpot di IG gitu-gitu. Saya kasih tahu ya teman-teman, saya tidak ada Trump ya. Saya tidak ada koin Trump, saya tidak lihat, yang berlalu biarlah berlalu gitu. Saya memang, ya ada cerita-cerita di grup-grup alpha yang di kripto gitu, cuman saya pas baca di 200 juta market cap, saya baca lagi, Enggak, saya baca itu sudah di puncak kemarin 20 berapa billions dollar lah. Jadi pas gue dikasih tahu di grup rame-rame kita ada alpha group kan, ada yang nemu. Dia bilang ini ada yang lucu nih, Trump luncurin koin 200 juta market cap. Kita kirain dia bercanda. Terus setelah itu jam kemudian jadi 400 juta market cap. Bercanda juga pikirnya kan. Ternyata terbang. Nah pas aku baca semua chat itu saya sudah ketinggalan jauh banget, jadi saya nggak masuk gitu. Nah yang jackpot ya bagus, kalian use it wisely, jadi kayak kalian bijaksana lah memakainya, pakai kesempatan itu untuk melipat gandakan lagi di winter gitu. Jangan merasa di atas angin lah, bahaya. Kenapa lu memilih untuk tidak masuk? Karena saya takut. Karena sudah terbang tinggi sekali bro. Itu kan melanggar prinsip dasar saya berinvestment. Saya kesini kan bukan main poker bro, bukan main judi gitu. Jadi kalau misalkan sudah di luar dari para prinsip saya investasi, saya nggak kejar lah. Kita duduk diam aja, duduk manis. Sekali-sekali lihat orang jackpot dong gitu. Jangan lu dulu yang menang gitu kan, lu mulu yang menang gitu. Yang lu lihat apa bro? Apa kalau lihat yang whale-whale lain yang gede-gede itu juga pada ikutan partisipasi di Trump, bahkan istrinya juga. Iya, semua masukin duit gede-gede di Trump itu memang kalau lihat transaksinya itu pada transaksinya minimal jutaan dolar, 1 juta, 2 juta sekali beli ya. Sekali jual juga. Jadi memang ya lagi fenomenal lah, itu anomali ya. Jadi saya tidak bisa banyak berkomentar juga karena saya tidak ada barangnya gitu. Ya. Saya hari itu nggak tahu lah saya lagi ngapain. Padahal saya biasa jarang tidur. Kalau dia launchingnya jam 4 subuh, kayaknya gue dapat bro. Karena saya biasa jam 4 subuh masih aktif tuh. Dia launchingnya jam 9 pagi. Saya kayaknya baru bangun atau belum bangun bro.
gitu. Nah itu tuh. Kalau misalnya lu lihat apakah itu sustainable, terus cara lu memandang altcoin lainnya yang pada turun-turun, itu kayak gimana? Rotasi itu pasti akan balik ke koin-koin yang lain juga, itu sudah pasti. Tapi kapan kita nggak tahu. Terus kalau misalkan ditanya koin Trump ini bisa sustainable sampai kapan tahun gitu kan? Dengar-dengar sih katanya, saya sih belum pergi verify, cuman di Twitter itu banyak yang cerita. Ini koin kan saya nggak ada ya, jadi saya nggak pergi verify gitu. Di crypto Twitter sih banyak yang cerita bahwa di lock up 80% supply-nya Trump gitu kan. Kemudian 20% buat retail main-main. Terus di lock up-nya itu 80% si Donald Trump lock sampai 3 tahun ke depan. Itu beneran produk dia. Si Eric Trump-nya bilang itu fix, bapaknya memang launching itu untuk make America great again dan lain-lain gitu kan. Nah itu semualah itu compilernya lah ya, maksudnya the whole story of the Trump coin, tapi saya nggak ada gitu. Ya kita akan melihat kalau sampai di lock sampai selesai masa jabatan dia gitu. Dan semua orang juga sudah tahu kan apa yang akan terjadi selesai masa jabatan dia terhadap koin tersebut. Nah sekarang juga kayaknya lagi turun sedikit, saya lihat ya. Ya, lagi kemarin sempat $77, sekarang udah 61. Turun dikit aja, 20%. Ya, oke. Sekarang kita ke segmen Q&A nih bro. Ini kan ada banyak yang nitip pertanyaan lah ya. Kalau gitu. Nomor 1 kita ngomongin dari meme coin. Gimana cara prediksi tren meme coin yang cepat berubah? Prediksi meme coins? Kalau aku dulu, ya saya tidak tahu ini masih relevan apa enggak ya. Kalau aku dulunya itu melihat memes-memes yang lucu, banyak orang yang tahu, cara belinya gampang, terus juga baru ngomongin teknisnya. Jadi kayak dalamnya tuh pembagian porsi wallets-nya gimana, top holder-nya siapa aja, supply yang di lock berapa, yang di burn berapa. Ya itu banyak loh cara-caranya. Saya nggak bisa spill semua sih, soalnya ya itu kan ada di private groupku ya gitu. Nah itu kira-kira lah yang mesti teman-teman lihat lah. Ya kalau sekarang tuh udah berlalu 2 tahun sudah berlalu ya sejak PP itu menjadi keren dulu ya. Waktu itu kan saya dipuja-puja, kalau sekarang dihujat gitu kan. Jadi udah agak berbeda. Kalau sekarang lebih ke teknis karena banyak orang sudah mulai paham gitu. Cara lihat wallet address segala macam ya. Udah pada paham, PVP-nya tuh makin mantep gitu. Kalau dulu belum, kalau dulu yang penting lucu, rame, knowledgeable, terdecentralized atau terdistribusi dengan baik, gas gitu. Kalau dulu lebih simpel, karena kan masih pilihannya nggak gitu banyak. Kalau sekarang hampir per detik bisa keluar berapa memes coin dari segala chain. Terus cara tahu entry yang tepat pada coin meme itu kayak gimana? Kalau aku melihat di market caps, jadi market caps itu menurut saya udah ketinggian itu di 1 juta. Kalau untuk memes, pure memes ya. Kita memes tuh banyak. Memes tuh bisa hewan, bisa words, bisa karakter, bisa suatu kota, suatu nama, itu bisa. Jadi kalau aku buy market caps. Jadi market capsnya kalau udah ketinggian saya takut. Misal pas kita buka market capsnya udah 60 juta gitu. Saya nggak takut nih karena memes kan. Dan kebukti liquidity kita nggak cukup karena sedot tramanya rontok semua. Minusnya sampai 50% gitu. Bahaya kan? Tuh. Terus kalau misalnya ini bro, arenanya mengenai airdrop. Gimana cara tahu airdrop yang berkualitas? Cara tahu airdrop berkualitas, maaf banget yang suka garap testnet. Sejauh ini setahu gua testnet tuh belum ada yang jackpot. Belum ada yang menghasilkan. Capek iya, data kita diambil iya, connecting wallet banyak banget tapi nggak ada hasil. Koreksi saya jika salah, kalau ada yang jackpot silakan tuliskan di kolom komentar ya, yang jackpot karena testnet. Nah terus kita lihat activity-nya, masih ada beberapa airdrops yang lagi ongoing, itu bisa lihat di Twitter saya ada pin message di situ, itu silakan ikut digarap ya, itu ya less likely Zong itu susah lah. Karena memang ekosistemnya tuh lumayan mature dan bisa kelihatan juga dari situ. Sama ada beberapa teknik lagi melihat yield farmer kita yang terbaik di dunia, level dunia ya. Itu yang nomor 1 lagi farming atau ngejar airdrops di mana.
sebenarnya kamu bisa lihat di DBank. DBank itu website yang bisa melihat semua identity whales dan mereka lagi beraktivitas ngapain aja. Nah, itu bisa dicek tuh teman-teman. Itu salah satu caranya tuh yang saya lakukan. Saya kejar tuh apa yang dia lakukan. Aktivitasnya kan kelihatan. Boleh share nggak, bro? Jadi teman-teman kalau misalkan airdrops tuh kadang-kadang bisa dicek di DBank juga ya. Kayak yang tadi kita lanjutkan. Beberapa akun-akun yang mantap-mantap begini ya kan, kita nggak tahu ini siapa gitu. Dia lagi ngapain aktivitasnya bicara kelihatan. Misalkan dia deposit untuk vesting, kelihatan juga di sini kan kecil banget, $400 gitu kan. Kadang-kadang kita bisa pergi cek sebenarnya WinAir ini memberikan airdrops apa enggak gitu. Karena dia dapat dividen, kamu bisa lihat dia klaim dividen dapat $222 gitu kan. Nah, airdrops itu memang ya ada banyak cara. Ada juga yang kamu invest di suatu ekosistem dengan jumlah tertentu, seperti di Virtual Protocol kemarin. Itu saya dapat airdrops tuh udah lumayan banget, ya. Hasilnya ya bisa beli motor segala macem lah gitu, lumayan banget. Itu hanya dengan cara saya invest di Virtual Protocol. Itu dikasih koin-koin yang dia baru deploy, itu dikasih supply-nya. Nah, habis itu kita bisa pilihan mau jual apa enggak, gitu. Itu juga menentukan airdrops yang berkualitas apa enggak, atau hanya mau ngerjain lu, atau mau tipu lu soal membawa traffic ke dia, tapi rewardnya cuma $1. Ada juga yang kayak gitu, bro. Makanya tidak semuanya saya kerjain. Saya kadang-kadang juga melihat yang ngerjain airdrops ini tuh siapa aja. Itu yang saya perhatikan. Nah, biasa tuh bisa lihat dari DBank, teman-teman. Jadi DBank ini bisa orang-orang top profile ini, saya kasih tau kalian. Kamu bisa lihat dia following account-nya siapa aja, kamu bisa lihat. Bisa mulai melihat dari net worth-nya dia kan. Nah, dia itu ngapain aja bisa kelihatan. Misalnya ini just a guy gitu. Ini dia pakai gambar alpaka. Mungkin dia alpaka farmer, alpaka finance atau apa gitu kan. Nah, ini spekulatif aja lah. Nah, ini juga kelihatan dia itu farming apa. Karena dari farming ini biasanya dapat guaranteed rewards juga berapa airdrops. Cuman ya masih very spekulatif lah, bro, kalau hal kayak gini. Gitu. Ya. Airdrop tuh bisa ngasih duit yang signifikan sampai $10.000 gitu, atau biasanya kecil-kecil banget sih, kayak $100, $200. Airdrops itu sebenarnya fun fact-nya ada beberapa yang mendapatkan jackpot ya, bro. Kalau misalkan dia by referral, dan dia ada seorang KOL yang ngepost di Twitter yang ada banyak pakai referral dia, otomatis poin dia kan banyak tuh. Jadi KOL itu tidak perlu terlalu banyak spend time aja bisa dapat jackpot gitu. Dia dapat banyak referral gitu kan. Nah, ada juga yang karena by volume transaction, nah itu juga bisa dapat banyak airdrops gitu. Kalau dia itu volume transaksinya besar dan dia bukan seorang KOL. Jadi banyak cara yang ditempuh. Biasa airdrop sih kecil-kecil, bro, kecil-kecil. Jarang yang sekali hit boom gitu, berapa ratus juta gitu kan, jarang. Ada cuman jarang lah. Tuh. Karena banyak kan by size. Kalau misalnya kamu andelin, sekarang tuh banyak airdrops yang nggak mau by referral lagi. Karena itu kan jadinya KOL doang yang dapat cuan banyak. Orang yang garap, yang volumenya gede, kasihan dong. Dia bukan KOL kan. Nah, jadi sekarang tuh banyak by volume atau by, ya volume lebih sehat lah saya bilang by volume. Iya, gitu. Setuju. Terus ini bro yang nanya, tutorial tracking wallet. Mungkin gara-gara kemarin lu sempat bahas tentang tracking wallet. Itu kalau saya tracking wallet itu in general ya teman-teman ya. Kita cerita in general. Saya nggak bisa into the specific karena ini kan ada di dalam private groupku kan. Jadi itu teman-teman kalau mau tahu lebih detail langsung join grup gitu kan. Nah, secara garis besar saya bisa mengatakan jika ini saya sambil share screen aja ya. Biar langsung ada gambaran gitu. Kita pakai deck screener teman-teman. Deck screener kita cari satu koin yang in early days-nya dia terbang gitu ya. Misalkan atau yang punya potensial deh. Aku cari yang potensial aja deh. Ini juga banyak yang FUD karena katanya sosoknya jelek segala macam. Ini sudah turun daripada SNAI ini sudah turun berapa persen, bro? Yang kaget ya 76% ya. Jadi udah turun banyak juga. Udah masuk ke supporting line kelihatan ya. Tinggal tunggu 2-3 candle lagi untuk mendapatkan konfirmasi bahwa ini supportnya kuat apa enggak gitu. Oke, dengan time frame daily. Kita kalau mau ngomongin wallet, kita bisa lihat di holdingnya.
Kemudian biasanya mereka yang diligence banget ya, yang suka banget per hari pengen make money, tons of money, dia akan ngejar dari sini ya. Jadi dia punya top wallet itu yang kelihatan sebenarnya ada tools-nya juga yang dipakai. Kalau Dexscreener itu terlalu susah lah, terlalu wide lah. Ada tools yang bisa dipakai namanya Mugetsu. Mugetsu bot itu ada di Telegram, teman-teman bisa subscribe. Itu bukan bayar ke saya, enggak ya. Itu kalau mau kepo bisa pakai Penusbot. Penusbot itu gratis, atau Mugetsu itu bisa kamu berlangganan, kamu bisa cek developernya, freshnya, top holdernya berapa segala macam, bundle apa enggak. Bundling itu maksudnya developer masih megang barang apa enggak, atau ada snipernya segala macam. Itu bisa pakai trends.bot juga di website. Ya, itu cara-cara tracking wallet tuh banyak banget. Nah, yang mau saya sampaikan adalah ketika dia koin baru launching, kamu lihat itu yang beli itu top holdernya siapa aja. Itu juga bisa jadi patokan, kamu data di Excel sheet gitu kan. Ada tuh teman-teman di dalam komunitas yang melakukan hal tersebut. Kemudian nanti dia mencari behavior daripada wallet-wallet yang sakti-sakti ini yang selalu mendapatkan jackpot di setiap kali launching koin baru di Solana. Ini hanya berlaku di Solana ya teman-teman untuk hal-hal yang begini. Kalau untuk ETH base yang lain tuh cara mainnya beda ya. Bisa buy and slip. Kalau misalkan di Sol nggak bisa, kamu buy and slip jadi 0, atau kamu buy and sell karena kali 100 gitu. Ya, hanya dua itu pilihannya. Jadi mereka akan mempelajari behavior wallet tersebut, di share di Excel sheet. Dia cek dia beli apa aja, jam berapa, berapa lama naik sampai 100x atau 10x, dia masukin duitnya berapa. Kalau yang very low conviction tuh masukin duitnya kecil-kecil. Kalau yang high conviction kayak Trump kemarin tuh tiba-tiba ada smart wallet langsung masukin 100 dan 160 sol. 260 sol itu setara mungkin ya 1 miliar lah ya. Nah, itu yang dimasukin gitu. Kalau itu kan dia udah high conviction dan ternyata terbang. Nah, itu mungkin floating profitnya udah sampai ya berapa ya, 6 juta dolar, 7 juta dolar, 100 miliar gitu. Nah, itu yang didapatkan gitu. Ya, caranya. Oke, terus kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini tadi kalau selalu sempat ngomong tadi kan kita ngomongin 3 kan, kayak DeFi, AI agent, sama DEX gitu. Abis itu lu sempat ngomong tentang DeFi juga kan, kalau nggak salah kan. Nah, ini ada yang nanya nih, narasi DeFi gimana tanggapannya? Mungkin bisa dijelasin narasinya ini apa, dan apa koin jagoan lu kok? Pertanyaan yang paling mengerikan nih, koin apa? Jadi DeFi itu DeFi yang DEFI. Kalau dulu kan DeFi itu DEFI. Nah, ada AI-nya sekarang. DeFi AI itu sebenarnya ada gitu ya, yang saya share gitu, bisa kelihatan juga. Aku kasih lihat watchlist-ku juga gitu ya. Watchlist ya, bukan ajakan beli. Enggak ada yang ajakan beli. Ini malah ada yang saya nggak ada ini koinnya. Ini cuma saya melihat dia potensial, dia kemungkinan bisa menjadi koin yang bagus banget, punya masa depan gitu kan. Saya list di sini gitu. Nah, kalau DeFi itu contoh kita misalkan BUS gitu ya. BUS ini setahu gua ini tuh kan Hive AI. Jadi dia simplify DeFi through composable on-chain AI agent. Wah, ini mantap. Nah, jadi di sini modular network, bla bla, kamu harus login, ya kan, pakai OKX wallet sehingga kamu bisa ikut berkontribusi di dalam jaringannya, sehingga dia bisa memetakan gitu, cocoknya di apa, kamu cocoknya di AI agents yang apa gitu. Kemudian nanti bisa staking, dapat yield dari situ, dan konsepnya ini sepertinya kayak indeks gitu. Ya, saya nggak login ya ini ya. Nah. Jadi fungsi ini apa? Kayak apa? Yang problem yang berusaha di-solve oleh? Kalau mau jujur sih, takutnya dihujat orang gua. Sebenarnya kalau kamu ngomongin staking DeFi yield farming itu apa sih? Semua kan mau generate cash, bro. Ya. Sampai pada suatu saat kalau generate cash-nya sudah tidak tahu mau ambil dari kiri kanan atas bawah udah kosong semua kantongnya, mau ambil dari mana ya scam lah. Sebenarnya kalau kamu DeFi farmer begini kan mesti hati-hati. Dia kan kalau Hive AI ini kan yang menang hackathon Solana di Singapura tuh kemarin kayaknya kan, ini juara 1. Nah, jadi masih punya kesempatan gitu untuk growing lebih mantap lagi karena dia memiliki developer yang reliable bro di dalam portfolio gitu. Jadi ya kemungkinan bisa menjadi sesuatu kalau bahas ini gitu. Karena dia kan DeFi AI jagoan gua lah ini gitu ya.
Ya ini non financial advice lah tetap lah. Ya ya sekarang kamu lihat price action-nya betapa diguncang pun chartnya masih bagus loh bro tuh. Iya, dibandingin sama yang lain ya. Ya tuh kamu lihat deh. Karena memang ya GitHub Superstar yang bikin, kemudian juga DeFi plus AI salah satu pentolan gitu. Masih banyak yang lain gitu ya. Nah, cuman ini one of the kind lah. Mantap lah. Ini kalau teman-teman mau lebih kepo lagi, login aja di sini askthehive.ai. Oke. Sekarang kita ke segmen market outlook nih. Ini pertanyaan orang-orang juga. Mau tanya kok, apa yang menjadi acuan atau indikasi bahwa market sudah memasuki fase bear? Dan kalau misalnya boleh, ada yang lu mau share juga boleh. Gitu. Market masuk fase bear market ya? Sebentar ya. Soalnya banyak di private group. Bukannya saya nggak tahu, tapi saya harus mila-mila apa yang boleh saya kasih ke publik. Monggo bro, gimana bro? Oke, kita lihat long term holders NUPL ya. Jadi long term holder itu adalah wallet-wallet yang didetect berdasarkan on-chain data transaksi di Bitcoin. Dia sudah hold Bitcoin itu lebih dari 100 hari atau 1000 hari, saya lupa. Ya, itu ada LTH kita sebutnya. NUPL itu Net Unrealized Profit and Loss. Jadi ini yang unrealized itu sekarang dalam kondisi ini tanggal berapa share-nya 15 Januari ya, ini share di dalam grup private-nya Gripstock. Nah, itu kelihatan NUPL-nya kita sudah mau mendekati puncak atau menjadi parameter warna biru. Jadi kalau teman-teman bilang kapan indikasi bear market, ketika kita tidak tahu kapan top, tapi ketika masuk ke area parameter berwarna biru ini garisnya atau euphoria and greed, kita sudah boleh pelan-pelan untuk exit menjadi stable coins atau kamu take profit and having fun dan kamu lupakan dengan market ya. Dan kamu balik lagi ketika parameter itu menjadi capitulation begini, itu artinya the bottom is in. Capitulation itu warna merah garisnya dan kamu bisa menjadikan ini sebagai acuan yang very simple, sederhana. Kamu bisa tutup mata, cap-cup asal beli aja gitu. Kalau saya ya, kalau kayak gini kondisinya. Ya, jadi ini cukup akurat karena ini adalah LTH NUPL. LTH tuh jauh lebih penting daripada short term holders. Short term holders tuh cuman kita detect untuk sebagai exit liquidity-nya kita gitu. Kita kapan exit ketika mereka euforia, terbalik. Ya. Mereka yang bagian cuci piring gitu. Iya, kena cuci piring gitu. Nah, kemudian aku mau kasih satu lagi. Nah, sama ini ya teman-teman, jadi kita bisa melihat ini kan ada strategi LTH dan segala macam. Kalau misalkan kita melihat LTH realized price, lagi-lagi kita lihat adalah long term holder realized price-nya itu ya. Kalau misalkan sudah sampai parameter ungu-ungu begini, itu artinya time to buy gitu. Sama sebaliknya, kalau misalkan sudah melewati garis merah ini, yang menjadi support dia, short term realized price yang garis warna merah itu, teman-teman lihat ya. Itu kalau dia yang sudah menjadi rajanya ya kamu siap-siap, kita lagi bull run dan dia akan koreksi, dia akan menyentuh garis tersebut. Kalau sampai patah ke dalam biasanya akan memicu yang namanya domino effect, dia terjadi bear market gitu atau market terkoreksi parah banget. Gitu ya. Jadi STH itu selalu yang melit bull run karena mereka itu kan orang-orang yang FOMO gitu, takut ketinggalan, dia buy, akhirnya dia parameternya spike dan long term holders-nya di bawah tetap santai gitu. Ya, kalau harga sampai sentuh long term holders punya garis ya kamu buy. Kalau short term holders yang sudah memimpin sampai ke atas ya kamu sell gitu. Begitulah cara melihatnya sebenarnya. Oke. Itu aja atau ada yang mau share lagi atau udah cukup? Saya sudah cukup sih kalau untuk Bitcoin. Ada yang nanya nih bro, gimana strategi exit Bitcoin di 2025? Atau ini tadi udah terjawab bahwa lu nggak bakal exit gitu. Exit Bitcoin di 2025? Gimana strategi exit Bitcoin di 2025? Mungkin dia berusaha buat timing top gara-gara ngikutin siklus 4 tahunan gitu. Iya, atau kalau asumsi saya mungkin dia beli Bitcoin di harga 80.000. Nah itu boleh banget untuk exit gitu. Karena kalau udah masuk zona untuk sell ya mau di sell. Karena kamu kalau masuk Bitcoin di harga di atas 50.000 sih menurut saya very high risk. Kamu mau naik sampai 150.000 pun kamu punya reward cuma kali 3, tapi ketika kamu di dump langsung minus, kena juga gitu akhirnya. Kalau misalnya 150.000 di dump 80% misalnya, kamu tetap kena kan, minus kan. Nah, itu yang bahaya, itu yang mesti kita takar gitu risk management-nya. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti risk management gitu. Terus gimana bro? Emangnya berbeda antara orang yang, contoh ya, orang yang udah masuk kayak lu lah, kayak dari $3.000 Bitcoin gitu kan. Sama orang yang
kita bisa bilang baru masuk lah. Mereka baru masuk waktu zaman-zaman Trump baru menang gitu kan. Itu kan waktu dari 60.000 naik ke 70-80 gitu kan. Emangnya mentalitasnya berbeda? Beda. Bukannya ya udah buy and hold aja gitu. Beda pasti. Karena kan kalau misalkan sebenarnya mereka pengen buy and hold, tapi kalau dari saya kan melihat sisi risknya tuh udah bahaya sekali, bro. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin secara in public ya, apapun yang disampaikan seseorang tuh bisa menjadi salah dan benar tergantung POV yang kamu mau lihat tuh apa gitu. Ada yang merasa kalau sekarang saya bilang 60.000 itu bahaya, bull run katakan sampai 150.000 dan koreksinya cuma sampai 100.000 lagi, dia udah jual, dia akan mengatakan dia jual menyesal. Saya sudah pernah kena, bro. Saya sudah beberapa kali kena orang-orang yang sama. Dia jualan dan dia bilang menyesal. Terus saya tanya, kamu jualan dalam kondisi cut loss atau kamu profit? Profit sih. Tapi kok menyesal? Karena jualnya kecepatan. Harusnya bisa kali 10 jadi kali 4. Wah, gawat sekali pemikiran seperti ini. Ini berarti pemikiran yang sudah corrupted gitu. Kenapa corrupted? Karena kamu tidak mengerti namanya risk management, kamu tidak mengerti investment, kamu tidak mengerti gain, capital gain, segala macam. Kamu hanya pengen jackpot. That's why judi itu rame banget, bro. Makanya ini yang ya kripto silakan bikin meja judi aja biar rame gitu. Tolong jelaskan kenapa tadi yang salah. Tolong jelaskan kenapa mindset yang tadi itu salah. Kenapa orang kayak ya harusnya kan bisa 10x gitu. Gue cuma 4x gitu. Ya. Pertama, dia itu tidak mengerti money management. Kenapa tidak mengerti? Ngapain kamu kalau tahu potensialnya ini bagus kamu langsung jual semua? Saya pengen tahu deh, yang lu pikirin apa. Ada teman share yang menyesal banget. Koin yang dia beli, harusnya dia beli itu mungkin $5.000 apa berapa saya lupa. Jadi 4,5 juta. Tapi pas dia post, dia tuh jual semua di $50.000 kayaknya, kali 10 kayaknya. Terus saya chat dia, kalau saya nggak salah saya ada chat dia gitu. Saya lupa dia beli di berapa, jadi berapa. Pokoknya dia paper hand lah. Kita ngomong paper hand tuh kecepatan jual gitu. Saya bilang, bro, seandainya lu sisain 10% aja, lu masih ada dapat profit 450.000. Kenapa lu nggak pakai teknik money management gitu? Jual setengah kek. Kalau saya kan selalu prinsipnya jual 35%. Selesai. Dia pump lagi kali 2, jual lagi 35%. Otomatis kita sudah profit. Sudah di atas 52% kita profit. Otomatis kita tuh udah secure capital, secure kita modal kita, plus profit sedikit. Kenapa nggak seperti itu gitu? Kalau kamu begitu yakin, begitu paham dengan kondisi koin yang kamu beli. Itu harus, bro. Makanya jangan sampai pemikirannya corrupted. Kamu belinya all in, pas jackpot malah jual kecepatan, terus mau all in lagi malah salah koin jadi 0. Biasa kayak gitu, bro. Saya sudah pengalaman lah ini. Cuman karena memang pengen time the top, timing the market, pengen jadi ahli, pengen jadi wizard gitu, pengen jadi ahli sihir gitu ya. Pengen meramal, ya silakan. Kalau kamu merasa menyesal, berarti jangan jual loh, kamu hold aja terus. Ya, nanti kamu jual, kamu menyesal loh. Ya, kalau saya kan tidak pernah menyesal. Karena yang saya mau adalah mengumpulkan Bitcoin sebanyak mungkin. Sisanya adalah do fun gitu. Atau kita tempat bermain gitu. Kalau saya dapat, ya monggo jadi stablecoin, beliin Bitcoin lagi di winter. Gitu terus diulang siklusnya. Kamu tidur pun kaya. Tidur pun kaya, main-main pun kaya, pengangguran pun kaya. Nggak usah ngapa-ngapain. Karena Bitcoin yang bekerja kejar value untuk kamu. Jangan sampai terbalik. Kita masuk ke kripto, menjadi investor, money management, kita berapa sih? Apakah kita mau jadi slave daripada money? Kembali ke masing-masing itu. Saya ngomong gini pasti diomelin orang, bro. Ya, karena tidak keren. Tidak jackpot, tidak keren gitu. Orang kan mau yang keren, jackpot. Ya, saya tidak tahu bagaimana kalian bisa manage Kak, jutaan dolar tersebut. So hopefully bisa manage ya. Justru kalau misalnya terbiasanya dengan mentalitas yang mau yang jackpot, begitu udah dapat duit gede, maunya di jackpotin lagi. Nggak selesai, bro. Iya. Akhirnya, ya saya udah pernah lihat. Ya. Saya udah pernah lihat. Unwell event itu ada di... Unwell event. Ya. Unwell event, kita ngomongnya meskipun itu in grammar kita salah gitu ya. Tapi di dalam terms crypto kita ngomong unwell. Udah nggak well lagi dia. Itu FTX sama Luna. Saya lihat kok. Benar-benar bagaimana orang dari ratusan juta jadi mau 100 miliar hampir. Sukses banget, kembali jadi 100 juta. Coba kamu bagaimana mau jadi orang kayak begitu kan? Itu bukan berani, bro.
itu ada something wrong dengan dirinya gitu. Jangan sampai seperti itu. Kita kan di sini edukasi biar apa ya? Biar teknik gue tidur dapat duit itu dulu paham gitu loh. Jangan sampai terbalik. Kita kesini kan bukan mau jadi slave. Kamu kembali jadi slave of money, aduh ngapain sih lu di kripto gitu? Kenapa nggak langsung incar jadi market maker-nya aja gitu? Ya kan? Ngapain tanggung-tanggung? Ya. Terus ada yang nanya nih bro, what will you do in 10 years time? In 10 years, aku pengen jalan-jalan aja sih sama anak-anakku gitu. Terus itu doang, sebenarnya gue suka jalan-jalan kan in 10 years. Kemudian saya bakal bikin ini itulah, bisnis ini itu. Kayaknya saya nggak bisa diam sih. Saya udah pernah coba diam setahun gitu ya. It's very boring dan unhealthy bro. Jadi janganlah. Ya saya tidak bagaimana greedy sih orangnya sih. Mungkin agak aneh ya kalau seorang finance kan suka ngomongin soal duitnya berlipat ganda segala macam gitu kan. Menurut saya tuh kadang saya bisa seharian nggak ngapa-ngapain gitu. Kadang puas juga gitu kan hitung-hitung. Karena from nothing gitu. Lu dari nggak ada apa-apa, lu kok mantap kali gitu kan bisa dapat ya kehidupan lebih baik gitu. Nggak gampang gitu bisa sampai berleha-leha gitu kan. Kayak tadi pagi saya kesini dari Jakarta Pusat kan, kita lihat bagaimana orang struggling banget di jalanan gitu. Apakah itu yang kita mau atau masuk ke kripto jadi seperti itu lagi bahkan lebih ekstrim 24 jam depan laptop, ya kan? Ya, you choose your own poison. Gitu. Kalau saya nggak mau lah. Santai aja bro, waktu cepat berlalu bro. Lu hari ini tanya 10 tahun. 10 tahun lagi kita ketemu tanya 10 tahun lagi udah 50 tahun kita bro. Bentar doang, percaya aku deh. Apa sih bro perubahan yang lu ngelihat ya waktu lu dapet, kan dulu kan lu kan mulainya dari nol banget lah gitu. Boleh nggak sih sharing mindset lu yang berubah atau enggak apa yang berubah di dalam diri lu waktu lu mendapatkan 100 juta pertama, 1 miliar pertama, 10 miliar pertama gitu. Apa yang berubah? Kalau saya semenjak jadi kayak sekarang ya, melihat banyak hal menjadi berbeda bro. Karena dulu kan kita dijauhin orang ya. Habis itu kita kayak seperti pengen bersosialisasi tapi rada ngemis gitu. Ya kan? Sedih juga gitu kalau di look back. Tapi karena kalau sekarang itu jadinya terbalik. Jadinya saya yang milih-milih gitu. Karena saya kan melihat uang itu sebenarnya orang nggak berubah sih. Cuman uang itu mengekspos diri dia yang sebenarnya gitu. Mereveal gitu kan. Dulu pas miskin dia humble, pas udah mulai baru pegang duit, wah jadi galak betul gitu. Banyak kayak begitu kan. Nah kalau saya tuh tidak gitu. Karena bagi saya uang itu cuma alat tukar. Tetap alat tukar. Saya sering tanya kok, kamu greedy banget melakukan kejahatan gitu ya. Kamu kriminal. Yang kamu lakukan itu kriminal tau gitu kan. Palsuin barang. Apa segala macam gitu. Mau sampai kapan kayak gitu? Hidup nggak tenang, kabur-kaburan gitu kan. Identitas palsu misalnya. Mau sampai kapan? Emang kamu pergi beli pepaya pakai apa? Besi. Apa tuh? Logam mulia saya dia. Pepaya berapa yang kamu beli kan? Kamu makan juga sama aja saya bilang. Saya juga sama. Malah saya sekarang kenapa kurusan sebenarnya saya nggak tahu. Karena saya kayak nggak mood makan gitu bro. Udah mau sebulan kayaknya. Saya kayak makan dikit banget kayak. Ini saya belum makan sama sekali nih. Dari tadi pagi. Gara-gara gua kali itu mah. Kayak hari ini gara-gara emang kayak gitu kalau saya udah sibuk bisa gitu terus bro. Dan saya memang nggak gitu gimana kan terhadap kayak gituan. Nah kalau yang berubah, ya saya pikir nggak ada sih bro. Cuman karena dikecewakan banyak influencer lah itu yang bikin saya terbuka matanya. Apa maksudnya? Saya kan sering ditipu sama influencer begini. Influencer keuangan tuh banyak penipu kan. Nah saya kena biasa karena saya ikut kelas ditipu gitu kan. Ditipunya gara-gara apa? Pump and dump gitu maksudnya? Bukan. Banyak. Kungfunya banyak bro. Bisa kamu disuruh cari klien, nanti masukin duit ke sana, dia dam di sana. Akhirnya teman-teman yang kita masukin tanya kita, kok harganya turun. Kita nggak tahu, bukan kita yang dibegal. Orang sekeliling kita lah yang dibegal. Dia pakai perisainya muka kita bro. Pernah? Oh sering. Jangan tanya pernah nggak. Sering saya.
Saya sering kena Dulu kayak gitu gitu. maksudnya? Iya, pas awal-awal di saham, Oh, pas awal-awal di awal-awal. kripto, saya nggak ngerti apa-apa kan. Saya melihat sosok-sosok yang luar biasa lah. Lo tau lah branding di sosmed kan. Dulu saya merasa saya harus ikut mereka gitu karena sukses banget kan, keren gitu, bijaksana. Ternyata dalamnya kayak gitu. Makanya pas tahun 2020 saya hilang, menghilangkan diri bro. Saya udah males banget, maka saya di kripto sendirian aja. Kripto itu bisa solo player sampai lu kaya banget gitu. Karena bisa lu ngulik, dirajin gitu kan. Bisa banget solo player bro. Gitu. Nah itu yang saya lakukan. Nah akhirnya sampailah saya hari ini nggak ada yang berubah sih kalau saya cuman lebih berhati-hati aja gitu. Nggak ada yang berubah. Karena saya merasa uang itu alat tukar bro, bukan saya. Misalnya saya punya 1 triliun, punya 10 triliun gitu. Saya boleh gitu suka-suka mau ngapain orang. Enggak, jangan deh gitu. Ya, karena kita we never know gitu. Itu yang insurance di Amerika itu CEO apa owner tuh yang ditembak mati. Kamu memang kebal hukum, tapi ingat kamu tidak kebal peluru loh. Ya kan? Itu tahu kan ceritanya kan? Itu 66% tidak dibayar. United Healthcare ya. Nah, itu seluruh total klaim ditolak semua. Satu Amerika Serikat lu bayangin 60% nggak dibayar. Jadi orang itu bukan orang biasa juga yang tembak dia gitu. Nah, kita tuh hidup tidak pernah tahu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal seperti itulah gitu. Ya mungkin di Indo lu bisa bilang lu aman gitu. You never know, lu keluar negeri kan. Hati-hati. Jangan. Terus pengalaman lu ya, emang banyak ya influencer yang kelihatannya tuh keren, segala macam, tapi ternyata itu palsu gitu maksudnya? Banyak. Saya paling sering kena. Karena dari dulu saya suka deketin orang-orang seperti ini untuk belajar, karena saya nggak tahu. Pas saya kena satu, masuk lagi grup kedua, kena lagi, grup ketiga, kena, wah gila sih. Cara mereka itu kayak gimana? Jadi yang Banyak. kita... Ada yang nominasi kamu sebagai orang, dia tahu, kamu kan miskin. Kok boleh sih masuk circle dia? Nah, ternyata yang dia lihat tuh bukan lu-nya, orang sekeliling lu bro. Yang dia mau sikat. Kena. Terus ada yang kedua lagi, karena dia melihat kamu jual online shop, lumayan tuh, bisa digarap duitnya. Kan? Dijanjiin investment yang sangat dahsyat. Baru kenal begini, terus nanti pulang gue telepon si Leon. Bro, mau nggak taruh duit di gue 10M? Nanti yield-nya itu 10% sebulan. Gue karena dia orang sukses, saya percaya, saya taruhlah hard earned money saya ke situ, 500 juta misalnya. Ternyata hilang gitu, apa orangnya nggak kerjain, nggak bertanggung jawab segala macam. Banyak banget. Saya selalu bro, kena. Sampailah saya ketemu Tama ya, di tahun 2020, 2021, baru si Tama ini kayak bilang lu mestinya stand out, bukannya lu malah hilang gitu. Lu tahu banyak hal, juga scam-scam begini ya kan. Kalau lu malah menghilang ya orang-orang yang punya toa begini ya makin kenceng suaranya gitu. Makin banyak orang ketipu sebenarnya. Nah makanya setelah saya pikir-pikir 8 bulan kemudian baru bikin MVP Cryptstock bro. Lu pikir si Tama ngomong saya langsung bikin. Udah lama itu saya sering ditanya lu kapan bikin private group gitu. Ya aku soalnya udah heboh sendiri lah, ngulik sendiri tuh heboh banget bro. Seru banget kan, kenceng kan rally kan. Sampai kayak gitunya. Jadi saya mau menghilang. Udah malas banget lah. Apa sekarang yang lu lihat ya, masih banyak yang influencer yang dengan model seperti itu, atau itu tuh cuma zaman dulu doang, sekarang udah nggak ada? Gitu. Kalau sekarang saya lihat semakin banyak bro. Oh bukannya semakin, kan yang gue bayangin kan reputasi mereka kan pasti hancur kan? Lahir yang baru banyak. Oh. Bahkan ngeri bro, sekarang scale-nya lebih besar lagi. Kalau yang dulu mah nggak ada apa-apanya. Nipu-nipu cuman ratusan juta, M, 10M, 20M. Kalau yang sekarang serem banget cuy. Bisa udah kemana-mana gitu, udah gede-gede banget. Serem lah, kalau sekarang juga mesti hati-hati. Kita protecting, kayak misalkan kita cerita ya, misalkan sama si Koroy Sakti. Gimana cara terbaik untuk menghindari beginian, scam lah, money game apa gitu kan. Ya kita proteksi diri kita sendiri. Kamu nggak bisa jadi polisi tiap hari pergi tangkap gitu. Kamu jadi polisi kesiangan gitu, pahlawan kesiangan gitu. Mana bisa gitu, nggak akan habis. Jadi mending kita educate orang untuk bisa memiliki sistem imun tubuh terhadap penipuan tersebut. Contoh iming-imingi ROI yang sangat bagus, memiliki situs website yang tidak jelas, ditanya kepada dia presentasi, kita tanya, dia juga tidak bisa jawab dengan lancar dan sepertinya menyembunyikan sesuatu. Itu kan bisa dilihat ciri-cirinya. Gitu. Nah itulah pentingnya kita mengedukasi diri kita sendiri daripada kita menunjuk orang lain. Gitu. Kalau saya seperti itu.
Karena dengan begitu saya menemukan peace of life, bro. Daripada saya keluar untuk berperang begitu, saya pikir bukan tipe saya deh kayak gitu. Ada teman saya yang kayak gitu, ada. Dia bilang, saya tanya dia, lu kenapa sih kayak gitu terus? Ribut-ribut terus sama orang begitu. Dia bilang, ya nggak semua orang kayak lu kok, dia bilang. Soalnya kalau kayak lu semua, nggak ada dong yang pergi stand out ngomong galak begitu di sosmed gitu kan. Oh gitu, oke lah, lu selamat berjuang lah bro, saya bilang. Ya kalau saya sih saya nggak mau, saya bilang. Pertanyaan terakhir nih bro, ini mungkin buat pesan lu ya terhadap orang-orang yang di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu atau mungkin baru mau masuk lah ke dunia kripto di tahun 2025 ini gitu. Mereka udah kelewatan yang kemarin di 2024 itu yang Bitcoin naik dari 35.000 jadi 100.000 gitu. Gimana bro buat mereka mulai? Kalau saya sih teman-teman mulai di dunia kripto itu bisa dimulai dengan belajar dulu ya. Jadi belajar itu sangat penting dari segala hal, dari semua hal. Kenapa gitu? Kalau kamu tanya saya dulu, ya apakah kamu mulai dengan modal luar biasa? Ya tidak. Gitu. Tetapi kenapa kamu bisa survive di dunia kripto, bahkan kamu tidak usah punya kerjaan lain lagi selain kripto gitu? Ya karena dulu saya belajar gitu untuk menciptakan hal-hal seperti ini. Jadi jangan terkendala atau berkecil hati kalau misalkan you bilang modal saya sih kecil bro gitu, nggak bisa lah. Gue bisa multiplier di sini segala macam kan. Di kripto tuh semua anything possible gitu, semua bisa. Semua bisa kejadian, yang penting kamu belajar, kamu in a good way, kamu harus memiliki perseverance gitu-gitulah, ciri-ciri orang sukses gitu kalau kita motivator gitu kan. Nah itu harus ada gitu, looks-nya harus ada, kamu harus ada, apa ya, bahasa itunya susah bahasa Indonesia. Karakternya yang ke arah sana gitu. Iya. Sana. Nah itu harus punya ciri-ciri seperti itu, terus kamu bisa pelan-pelan, kamu bisa mengedukasi dirimu sendiri, kamu belajar gitu ya. Kamu bisa subscription ke kiri ke kanan. Saya dulu pakai uang saya banyak untuk subscription. Saya dulu bahkan kayak udah lagi susah aja, saya bisa cicil kartu kredit, masuk grup yang bayar 10 juta setahun. Nah itu salah satu grup yang bikin saya seperti hari ini gitu. Itu mantep banget, yang punya sudah almarhum juga gitu ya. Itu makasih banget buat tim-tim yang dulu itu yang ngajarin saya. Ya itulah makanya buat saya edukasi nomor satu lah. Jadi saya sangat berani spend untuk belajar. Ya bagi saya jangan berhenti belajar. Kadang-kadang hidup itu tidak hanya soal uang sih. Karena kalau kamu udah mengerti, uangnya datang sendiri bro. Setuju. Itu penting banget. Thank you so much bro. Ini kita rekor ya. Podcast terlama. Gue awalnya cuma minta 1 jam sama dia. Tapi gara-gara banyak yang menarik. Terutama kayak DeFi, AI agents. Ini mungkin kita nanti bakal potong-potong lah ya. Jadi 3 part, 4 part. Tapi thank you banget bro. Sampai nggak makan-makan ya. Thank you banget ya bro ya.